Jadi tanpa NU nggak ada Indonesia ini. Makanya NU ini adalah organisasi keramat bagi bangsa Indonesia. Siapapun yang melawan NU pasti hancur. Awas nih. Kenapa? Karena pelanjut perjuangan Wali Songo. Ormas manapun yang anti NKRI, NU yang dihajar. Ini biar paham. PKI berontak NU, DI berontak NU, sampai EPI NU juga. Sampai EPI bilang Gus Dur buta mata buta hati. Bayangkan, itu cucu Nabi katanya, itu cucu Nabi itu. Apa pernah engkong lu ngajarin begitu? Masih yang begitu mau ditiru juga. Undanglah kiai-kiai kampung yang jelas ketahuan. Kalau ada duit untuk pesantren, betul-betul. Kenapa ngundang yang lain-lain? Setan banget loh. Pitung tuh engkong saya dari mertua. Jadi saya punya mertua, cucunya Pitung. Makanya takut banget sama istri, takut banget. Kata kiai-kiai di panggung boleh lo jagoan, tapi di rumah pret. Maka saya banyakin anak-anaknya metang bunting lagi bodoh amat kata sama saya. Ya pantas NU mana anaknya banyak kan sarungan mulu kiai sadu. Makanya kiai mah kiai NU nggak ada yang kondor, nggak ada. Emang kenapa? Sirkulasi udara itu penting banget. Ciri khas. Kalau Indonesia hancur, naudzubillah, orang Arab bisa pulang kampung, ada kampungnya. Orang Cina bisa pulang kampung, ada kampungnya, betul kan? Orang India bisa pulang kampung. Nah, kalau kita negara kan semua lari kemana? Ini model muka begini nih, lari ke Arab nggak diaku, bener-bener masa. Kenapa? Hidungnya. Makanya orang Arab itu kalau ngopi gelasnya kecil-kecil, nggak ada gelas gede. Kenapa bisa begitu, Kiai? Kalau gelas gede, hidung orang Arab nyebur ke kopi itu mana? Para sepuh tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, warga Nahdien, Nahdiat, calon-calon penghuni surga yang saya hormati. Saya sebetulnya sudah dapat amanah. Saya ini kurang semangat kalau ceramah di depan orang-orang NU, karena dianggap udah bener semua. Apalagi ini, Masya Allah. Saya tuh hobinya ceramah di mall gitu tuh, di Habib hobi tuh saya tuh. Nah ini kan percuma, ngapain nasihatin orang udah bener, ngapain? Tapi karena transport udah disiapin, ya saya datang juga dah. Gak disiapin? Gak ada. Yang kedua, karena sekarang sedang guncang ganjing ya tentang masalah Wali Songo, saya ini penerus Kanjeng Sunan Gunung Jati dan Kanjeng Sultan Hasanuddin. Tolong catat ya, yang mendirikan Banten juga saya dengan Gus Dur itu. Ini panitianya, biar tahu. Mestinya kan Gubernur Banten ngasih kayak ke saya gitu ya. Tanpa Presiden Gus Dur, Banten nggak bakalan jadi provinsi. Ini ketuanya. Ini ketuanya ini. Insyaallah. Mestinya kan bayar pajak mestinya. Karena kita sama-sama NU nggak usah ceramah apalagi tausiah, nggak ada. Kita ngobrol aja pendalaman tentang gonjang ganjing masa kini kan gitu ya. Masya Allah. Jumlah Wali Songo kata Gus Dur ada 9. Nah Jawa Timur ini 5. Karena kata Gus Dur orang Jawa Timur itu yang pinter-pinter, yang goblok-goblok gitu kayak Jawa Timur. Makanya walinya paling banyak 5. Kalau Jawa Tengah 3.
Agak pinter tapi nyeleneh. Makanya Islam kejawen kebanyakan di Jawa Tengah. Ini Sunan Derajat ingkong saya ini naik ke gunung gitu. Itu Jawa Tengah. Kalau Jawa Barat cukup satu, Kanjeng Sunan Gunung Jati dibantu oleh anaknya Kanjeng Sultan Hasan. Karena orang Jawa Barat, orang Jakarta, orang Banten segeblek-geblegnya pernah dengar adzan begitu, masya Allah. Kalau Jawa Timur betul-betul saya kan banyak kontrakan ngaku Islam nggak pernah dengar adzan. Setelah Jakarta baru dengar adzan. Jadi kalau Jawa Barat cukup satu dengan anaknya. Ini biar tahu ya. Dah segini aja ya. Nah, saya ini cucunya Kang Said, juga cucunya. Cuman saya nggak boleh ngomong dulu, biar yang muda-muda yang berantem gitu. Yang muda kalah baru kakeknya begitu, Mas. Ngapain gua ngedidik capek-capek, kita turun-turun juga begitu. Satu orang aja nggak bisa jawab. Nah, semua wali songo punya kelebihan masing-masing. Karena kita di Jawa Barat ada wasiat dari Kanjeng Sunan Gunung Jati yang terkenal, yang harus diamalkan oleh orang Jawa Barat, orang Banten, orang Jakarta. Makanya Banten, Jakarta, Jawa Barat, Demak itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang nyerbu dulu Portugis itu kan dari Demak, Cirebon, dan Banten. Makanya kemarin saya rapat di Betawi. Mestinya jangan ngomong Betawi, mestinya. Kan waktu nyerbu Portugis dari Banten kan ngomongnya Sunda. Nah, sampai di Tanjung Priok bau tai begitu. Ini orang-orang Banten nih, terkenalnya Betawi padahal aslinya bau tai begitu, masya Allah. Makanya orang bukan, emang benar. Ini kan Sunan Gunung Jati, biar ngerti. Ini sejarahnya begitu. Bau tai Betawi. Yang bagus apa? Kalau menurut Sunan Gunung Jati bukan Betawi, bukan, Jayakarta. Jayakarta. Kalau kakeknya Sunan Gunung Jati yaitu Siliwangi, namanya Sunda Kelapa. Kalau Belanda namanya, kalau Jepang namanya Jaya apa tuh nih? Batavia. Begitu. Tapi kalau Sunan Gunung Jati kemudian Fatahillah, Pangeran Jayakarta ngasih namanya adalah Jayakarta. Lihat aja di benderanya. Lihat di bendera Jakarta, Jayakarta. Makanya nggak ada orang Jakarta jadi gubernur, orang Butai, masya Allah. Mana orang Jakarta jadi gubernur? Nggak ada. Nah, Muhammad Tamrin siapa? Nah, orang Makassar. Nggak ada. Kecuali Pitung. Tuh, makanya saya ini dikawinkan dari Banten. Kenapa bahasa dikawinkan dari Banten? Sebab orang Jakarta tuh ilmu benernya dari Banten, ilmu brengseknya dari Banten. Makanya saya 74 masuk Jakarta, yang dukung saya jagoan. Makanya terkenal namanya Kiai Jagoan. Gitu, Masya Allah, dulu itu terkenalnya. Gitu. Pitung tuh engkong saya dari mertua. Jadi saya punya mertua cucunya Pitung. Makanya takut banget sama istri, takut banget. Di rumah kata kiai di panggung boleh lo jagoan, tapi di rumah pret. Maka saya banyakin anaknya metang, bunting lagi bodoh amat saya sama saya. Ya pantas Enu mana anaknya banyak kan sarungan mulu Kiai Sadung. Makanya Kiai mah Kiai Enu nggak ada yang kondor, nggak ada. Memang kenapa? Sirkulasi udara itu penting mana? Ciri khas. Ya segini aja ya. Yang ngomongin ngapain?
Ada wasiat yang harus diamalkan oleh orang Jawa Barat, Banten, Jakarta. Ingsun titip tajuk karo anak yatim. Ini wasiat Gunung Jati nih. Sultan Sunan Derajat juga punya wasiat, sama punya. Kalau Kanjeng Sunan Gunung Jati wasiatnya dua tuh aja. Ingsun titip tajuk karo anak yatim, gitu. Itu wasiat tuh kalau ngaku Kanjeng Sunan Gunung Jati. Artinya aku titipkan masjid dan anak yatim. Kenapa masjid? Kanjeng Sunan menafsirkan. Yang pertama, masjid merupakan tempat untuk pembinaan keimanan kepada la ilaha illallah. Ini masjid. Setelah masjidnya maju oleh Wali Songo, kemudian ada pesantren. Jadi lembaga pendidikan tertua di Indonesia bukan SD, bukan SMP, bukan SMA, tapi adalah pondok pesantren. Tanpa Wali Songo nggak ada pesantren. Alhamdulillah saya termasuk panglima. Alhamdulillah Bapak Presiden tanda tangan undang-undang pondok pesantren. Ini biar tahu ya. Muktamar kemarin di Lampung itu rencananya Pak Presiden tidak akan diundang karena belum mau tanda tangan undang-undang pondok pesantren. Bahkan NU tidak akan minta dana kepada pemerintah, makanya kita mengumpulkan namanya dana koin Muktamar. Ingat nggak tuh koin Muktamar? Nggak akan minta, enggak. Ini sejarah. Karena tidak mau tanda tangan untuk pesan. Alhamdulillah pendekatan ulama-ulama. Akhirnya Bapak Presiden Jokowi tanda tangan undang-undang pesantren. Tanpa pesantren nggak bakalan ada NKRI. Tanpa Mbah Hasyim Asy'ari nggak bakalan ada Pancasila. Untuk melahirkan Pancasila aja 40 hari 40 malam Mbah Hasyim Asy'ari istikharah 40 hari 40 malam. Tanpa NU nggak ada NKRI. Ribuan ormas di Indonesia, hanya NU yang punya moto NKRI harga mati. Baladil amin. Makanya bagi NU negara ini adalah rumah besar yang harus kita rawat. Bocor betulin. Karena ada rumah besar kita. Naudzubillah. Kalau Indonesia hancur, naudzubillah, orang Arab bisa pulang kampung, ada kampungnya. Orang Cina bisa pulang kampung, ada kampungnya, betul kan? Orang India bisa pulang kampung. Nah, kalau kita negara kacau mau lari kemana? Ini model muka begini nih, lari ke Arab nggak diaku, bener-bener masa. Bener. Kenapa hidungnya? Makanya orang Arab itu kalau ngopi gelasnya kecil-kecil, nggak ada gelas gede. Kenapa bisa begitu, Kiai? Kalau gelas gede, hidung orang Arab nyebur ke kopi itu masalahnya, Mas. Ini kalau sama-sama Wali Songo ngerti gitu. Ngomong udah langsung dia kopi nih, kono masalah. Jadi tanpa NU nggak ada Indonesia ini. Makanya NU ini adalah organisasi keramat bagi bangsa Indonesia. Siapapun yang melawan NU pasti hancur. Awas nih. Kenapa? Karena pelanjut perjuangan Wali Songo. Ini penting. Nggak usah orang, tinggal 2 menit lagi. Hanya NU melanjutkan perjuangan Wali Songo. Masya Allah. Bayangkan. Kenapa saya sekarang ikut di belakang, tapi udah tua. Ada yang mengatakan tidak ada Wali Songo, dan kita pribumi dianggap kacung-kacung oleh mereka.
Ayah saya pejuang Hizbullah, karena ayah saya ada santri pertama Mbah Hashim Asy'ari. Santren ditinggal, anak ditinggal demi kemerdekaan. Kita yang jadi tuan rumah di negara sendiri, nah kita dianggap jongos. Sudah saatnya sadar kita. Nggak usah melotot begitu, kalem aja, nggak usah keberatan. Sudah keliling dunia ngurusin NU, baru pertama kali dipelototin muslimat di sini. Emang saya udah tua tapi masih cakep, bener-bener. Ini gara-gara ngurusin NU. Saya anak 9 dari 11. Biar profesor doktor, saya nggak boleh makan uang dari negara. Makanya saya ngomelin pejabat siapapun, no problem. Dan mestinya kemarin tuh wapres saya mestinya. Karena kan roh Islamnya kan Ki Ma'ruf, saya kan wakilnya ya. Kata Ki Ma'ruf, Kiai nggak boleh bang, nggak boleh, nggak boleh sampai hari ini. Makanya saya sehat dari sini ke sini 75, tapi di sini ke sini 25, gitu tuh masalahnya. Saya kalau mau jadi menteri mah dari dulu, apalagi zaman Gus Dur suruh milih. Itu kebahagiaan saya. Kita merdeka pengen enak, sekarang Masya Allah. Betul. Begitu Pak Presiden tanda tangan pidato, Masya Allah. Tahun 2030, saya berharap yang mimpin Indonesia adalah alumni pondok pesantren. Lihat ada di YouTube sampai sekarang. Dan tentara polisi wajib menerima alumni pondok pesantren yang hafal Quran. Kenapa? Karena moralitas, akhlak. Ada di YouTube, masih ada itu. Ternyata setelah diskusi dengan kita, pernah ada masukan dari luar negeri. Pernah ada masukan. Sampai Amerika tanya kepada Belanda, Belanda ente kan lama di Indonesia, musuh terberat siapa sih? NU. Katanya begitu. Allah. Jadi kalau pengen menghancurkan Indonesia, hancurkan NU. Karena pelanjut perjuangan Wali Songo. Betul Pak? Betul. Ciri-cirinya apa? Kumuh, begitu, budugan, begitu. Masya Allah. Dari mulai Presiden Soekarno, Soeharto, kapan NU diurus pendidikannya? Saya mau pesantren 66. Dan syarat jadi santri harus budug. Kalau belum budug nggak sah jadi pesantren. Dulu. Makanya saya di Banten dikawinkan oleh engkong saya. Kamu harus kawin. Berangkat di Jakarta. Nah, orang Jakarta cakep enggak, jelek enggak. Begitu malam pertama, ya Allah, neng budugan neng, Masya Allah. Kata bini saya, lah abang juga budugan. Jadi saya ini grup budug karena NU. Saking tidak pernah pemerintah memikirkan NU. Ormas manapun yang anti NKRI, NU yang dihajar. Ini biar paham. PKI berontak NU, DI berontak NU, sampai EPI NU juga. Sampai EPI bilang Gus Dur buta mata buta hati. Bayangkan, itu cucu Nabi, katanya itu cucu Nabi itu. Apa pernah engkong lu ngajarin begitu? Masih yang begitu mau ditiru juga. Undanglah kiai-kiai kampung yang jelas ketahuan. Kalau ada duit untuk pesantren, betul-betul. Kenapa ngundang yang lain-lain? Setan banget loh. Ini saya ngomong apa sih ini ya? Habib. Undang ini. Siapa yang gak marah Gus Dur hina? Wali Songo gak punya anak, gua cucunya goblok. Makanya keren begini.
karena cucu Kanjeng Sunan Gunjati dan juga cucu dari Siliwangi. Kalau nggak turun begini nggak keren begini, Masya Allah. Terus itu emang saya biar galak kayak apa, emang udah sunatullah sama bini udah ngeri banget, bawaannya ngeri banget. Sayyidina Umar kan begitu, Sayyidina Umar ya galak banget depan bininya mau begini, ya itu saya itu malah. Makanya saya banyakin anak aja, beranak lagi beranak, bodoh amat dah kata saya. Alhamdulillah. Jadi ternyata setelah tanda tangan, sebab mereka itu nggak pernah bikin pesantren. Kalau pesantren kuat, NU ya kuat. Udah itu kuat. Makanya oleh Soeharto 32 tahun NU diobok-obok tetap jaya dan kuat. Karena kekuatan NU bukan di atas tapi di bawah. Ngaji rutin di musola, di masjid, tahlilan, muludan, itulah kekuatan NU. Insyaallah. Kalau Muhammadiyah digituin oleh Soeharto 2 tahun juga habis. Makanya kenapa Soeharto kan Muhammadiyah kaya raya? Karena 32 tahun dimanjakan oleh Pak Harto, karena Pak Hartonya Muhammadiyah. Tapi saya punya sejarah dengan Pak Harto. Pak Harto kan anti tahlil. Tapi begitu Butin meninggal dunia, utusannya datang ke PBNU nemuin Gus Dur, suruh tahlilan. Begitu. Bawa kata Gus Dur, saya dampingi Gus Dur 22 tahun dari mulai bujangan. Kata Gus Dur, Kiai ada bagus proyek. Emang apa? Bawa Kiai 40 rumah Butin beres Gus. Nah, begitu masuk ke rumah amplopnya tebel-tebel, karena tebel saya kan mimpinya kencang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu Kiai di belakang nyubitin kencangan, kayak amplop gede goblok, amplop gede goblok. Masya Allah. Kalau di kampung kan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya kurus-kurus kayaknya. Itu seminggu alhamdulillah 40 kiai beli motor baru semua. Udah gitu ngadu sama Gus Dur, Pak Harto kapan matinya Gus? Jadi orang yang akan menghancurkan NKRI, NU hancurkan. Makanya Gus Dur mengatakan, idza sholahatil NU sholahatil NKRI, wa idza fasadatil NU fasadatil NKRI. Gus Dur ini fatwanya. Kalau NU kuat, NKRI kuat. Kalau NU hancur, NKRI hancur. Kenapa? Karena baladil amin, NKRI harga mati bagi NU. Gus Dur, siapapun ormas agama pun NU yang diobok-obok. Tolong kita harus sadar betul nih. NU sampai hari ini. Sekarang udah mendingan sekarang. Zaman saya dulu, Masya Allah. Tembak dulu waktu muda saya ditembak nggak mempan, itu waktu muda. Waktu bener-bener itu. Makanya Kang Said tahu banget waktu tembak ngebul dulu itu Kang Said tahu banget, dan itu menyaksikan. Karena saya punya guru suruh mandi. Begitu pulang, ya Allah sama bini, bang ngopi, duit kagak ada. Begitu yang saya wangat kopi itu tabok juga nih, Masya Allah. Ini penting dulu bela NU. Sebab kata ayah saya, musuh kamu 2. Satu yang merusak NKRI, yang kedua yang akan menghancurkan NU. Kalau pengurus NU Anda nggak benar, nggak usah turun tangan, doain aja begitu. Kata ayah saya begitu. Tapi coba-coba NU-nya, nih manusianya paling depan. Kalau pengurus NU-nya sih bodoh amat, dia oknum kan gitu ya. Tapi coba-coba NU nasi uduk, Masya Allah. Ada oknum kiai di Jakarta ngomong begitu, langsung saya paranin di panggung, saya angkat pakai izin. NU nasi uduk, astagfirullahaladzim. Itu
Jadi oleh itu ini adalah penerus daripada perjuangan Wali Songo. Semua juga hadiahnya Wali Songo. Ujung-ujungnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau kita dikir tanpa Syekh Abdul Qadir Jailani kan kurang barokah. Betul-betul. Mesti larinya ke sana. Nah kemudian ayah saya wasiat begini, sini nak. Nanti kalau kamu sudah jadi tokoh di masyarakat, Babul Habib, begitu katanya nih, Babul Habib nih. Yang pertama, kita orang NU wajib percaya adanya dzurriyyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib percaya. Yang kedua, ikuti. Kalau akhlaknya kayak Nabi, kelakuannya kayak Nabi, begitu tuh, dakwahnya kayak Nabi, ikuti. Dua, ini wasiatnya nih, ikuti. Kalau nggak cocok sama Nabi, kalau kau berani tempeleng, begitu kata Gus. Kalau tidak berani, tinggalkan, jangan dihormati. Itu saya pegang. Kalau nggak berani nempeleng, jangan diundang, jangan Udah itu patokan kita, betul Pak, betul. Nah kalau yang benar mah jangankan Nabi, durian Nabi, monyet kalau ngomong judi online hukumnya haram, ikutin itu walaupun monyet. Atau rakyat jangan judi online, kata kambing nih. Kenapa? Karena sudah diwakili oleh DPR MPR, begitu. Allah. Jadi perwakilan DPR MPR adalah perwakilan judi online. Ini yang ngomong kambing, ikuti. Itu wasiat sama saya. Itulah yang saya pakai sampai sekarang. Berapa banyak orang saya hajar depan podium karena tidak punya akhlak. Wasiat dari ayah saya pakai betul itu. Nah, kalau benar mah jangankan orang tahu, mbek juga kalau ngomong benar, majelis taklim sangat mulia, begitu. Ikutin tuh, mbek potong udah gitu, mbeknya begitu, masya Allah. Tiga wasiat yang saya pegang sampai sekarang. Itu Wahabi juga begitu, Gus Dur yang nyuruh kalau debat dengan Wahabi nggak sampai Quran hadis Kiai. Emang kenapa Gus? Walaupun kalah nggak bakalan nurut, jadi tempeleng aja. Satu-satunya PBNU yang pernah diadili Wahabi ya ini manusianya. Ada setempeleng. Biar Wali Songo musyrik, setan banget, nggak ada Wali Songo. Sebelum lu datang Wali Songo dulu, goblok. Kalau ente datang duluan, bukan kalau Wali Songo, orang Hindu nggak bakal masuk Islam. Lihat nih, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Wayang, kan begitu kan? Itu ada dakwah ala Jawa yang rahmatan lil alamin. Wali Songo. Satu keimanan. Alhamdulillah setelah tanda tangan pondok pesantren betapa memuliakan ulama NU pelanjut Wali Songo. Alhamdulillah Bapak Presiden tanda tangan. Kenapa? Ternyata ada pemasukan dari UNESCO Amerika bahwa lembaga pendidikan di dunia yang melahirkan anak didik berkarakter, mampu mengatasi tantangan dunia dan akhirat bahagia adalah sistem pesantren di Indonesia. Hati-hati, karena mereka ada 4: learning to be, learning to head, learning together, learning to do. Kata mereka, yang pertama, pondok pesantren itu belajar agama langsung praktek. Maaf, anak kita di rumah nggak mondok, kapan sholat berjamaah 5 waktu? Ayo jawab. Begitu mondok. Anak kita di rumah kapan malam Jumat baca Yasin? Begitu mondok. Anak ini muslimat mana sih yang ngobrol mulu, semenit lagi. Amin, amin. Anak kita di rumah kapan sholat tahajud? Kapan sholat duha? Begitu mondok. Mari berpikir. Anak kita di rumah kapan ngapain Quran? Begitu mondok. Nggak ada yang kayak pesantren. Yang kedua ada sekolah.
Quran pinter, bahasa Arab pinter, tafsir pinter, hadis pinter, bahasa Inggris pinter, matematik pinter, fisika pinter, biologi pinter. Apa yang tidak ada di pesantren ini? Maaf, saya punya anak laki-laki 5, 4 luar negeri semua, profesor semua. Dari Mesir, saya dari Mesir tafsir aja, nggak ada yang lain-lain. Dari Madinah hadis aja. Di Malaysia ekonomi syariah aja, begitu. Tapi di Indonesia yang namanya pesantren, bahasa Arab oke, bahasa Inggris oke, matematik oke, fisika oke, kemudian silat oke, karate oke, pakar nusa oke, sampai ilmu pelet ada di pesantren, ilmu pelet. Ya, apa? Iya, ilmu pelet. Saya juga dikasih kitab Keudin, begitu jadi istri galak banget, gampang itu, kecil. Emang apa gue kasih undur begitu? Ngaku aja, jangan suka nggak ngaku, supaya bini lu marah mundur, bini lu mundur. Saya kasih undur bukan mundur galak. Kata kita berapa dikasih 11, 9 goblok begitu katanya. Jadi kebanyakan dikasihnya. Jadi bagaimana ini? Ya udah nggak bisa, udah ketelan, nggak bisa cabut katanya begitu. Masya Allah. Citaki. Apa yang tidak ada di pesantren? Apa yang tidak ada? Begitu tamat pesantren, apa yang tidak bisa? Karena kesempatan nggak dikasih. Bicara politik yes, ekonomi yes, agama yes, umum yes, betul. Apa yang tidak bisa alumni pesantren? Contohnya saya. Nggak ada. Makanya salut sama pesantren Sunan Derajat. Siapa saja yang mondok di sini, yaitu masuk pesantren sini gratis, masuk pesantren sini gratis, masuk pesantren sini gratis, masuk. Terima bayar, gue tabok nih, Masya Allah. Lah kencing juga bayar. Saya dari Semarang pagi-pagi, karena ini yang ngundang Sunan Derajat, langsung saya berangkat pagi-pagi kencing. Kasih 5.000, Pak masih pagi, nggak ada kembalinya, kencing aja lagi. Begitu brengsek banget. Tapi untuk di sini benar, selama mukim di sini gratis, ya gratis ya. Yang sekolah itu. Yang sekolah gratis, yang mondok hanya untuk makan. Kalau menurut saran saya dan ulama-ulama sepuh, untuk menyelamatkan NU masa depan dan NKRI, sebaiknya anak NU wajib mondok.